Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang boleh hadir di tempat ini. Hari ini perkenankan saya untuk membagi sedikit ya dari apa yang saya dapat melalui kegiatan calon guru penggerak, terutama di angkatan 7. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama mendalami lagi praktik baik, terutama membiasakan budaya positif di sekolah. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, oke. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan pemantik bagi kita ya. Mungkin nanti kita sama-sama menjawab apakah kita setuju atau tidak ya. Yang pertama ini terkait dengan hukuman yang dapat mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Ya, oke. Kemudian pemberian hukuman dengan pemberian dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Ya, oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Ya, ya, oke. Silakan bisa dilanjutkan. Nah, topik dalam eksplorasi konsep untuk pembelajaran kita, ini yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian yang ketiga ini keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima ini restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ini adalah restitusi yang berupa segitiga restitusi. Next. Yang pertama ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ya. Jadi berupa ilusi kontrol. Yang pertama yang sering terjadi pada kita, terutama guru-guru ketika di kelas, adalah ilusi guru ini dapat mengontrol murid. Satu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan mudah bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini yang sering terjadi di kelas selama ini kita praktikkan. Lanjut. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, ini terkait dengan stimulus respon dan juga teori kontrol terkait juga dengan pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang ini berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada satu tujuan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Next, lanjut. Nah, ini adalah bagian dari disiplin positif, ya, yang nanti akan kita bahas secara satu persatu. Mulai dari makna disiplin, kemudian juga teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga 5 kebutuhan dasar dari manusia, ya, terkait dengan segitiga restitusi dan juga nilai-nilai kebajikan universal, termasuk juga nanti bagaimana membuat keyakinan kelas ketika kita berada di kelas. Lanjut. Nah, yang pertama, apakah makna dari disiplin? Ya. Mungkin dari kita sudah familiar dengan hal ini, ya. Jadi berasal dari bahasa Latin, disiplina. Kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato pada waktu itu. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian, ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan dengan, ya, pada seseorang, ya, kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini biasa sering terjadi, ya. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kemudian juga bukan dengan apa yang kita hargai atau juga pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini dia sifatnya dia lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi dia tidak terbatas oleh suku, agama, ras, antar golongan, tapi ini bisa berlaku ke semua orang tanpa memandang hal-hal tersebut tadi. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kalau pada poin 3 ini adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Jadi secara umum ini adalah 5
profil pelajar Pancasila ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Lanjut. Pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada 3 ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, yang pertama, kenapa kok kita bisa berperilaku seperti ini? Ya, pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang terjadi pada saya, ya, bila saya tidak melakukannya. Itu salah satu contoh pertanyaannya. Jadi ini disebut juga dengan motivasi eksternal dari luar. Nah, kemudian motivasi eksternal berikutnya itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Sebagai contoh, misalnya kalau saya datang tepat waktu ke sekolah, seperti itu, datang tepat waktu untuk mengajar. Jadi apa yang saya dapatkan? Jadi itu salah satu motivasi internal yang umum kita temui. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini adalah motivasi internal yang bisa juga dikatakan tujuan disiplin positif. Ya, karena datangnya ini adalah dari dalam diri kita sendiri tanpa mengharapkan hal-hal yang lain. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kesadaran yang sifatnya tumbuh dari dalam. Berikut. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi selain kita bebas ya dari tekanan dari perintah dari luar, tapi kita juga bisa mengatur diri kita sendiri supaya kita bisa seperti ini yang kita kerjakan. Ya. Berikut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi ada pertanyaan ya di awal, pertanyaan memantik. Kira-kira kalau misalnya dikasih penghargaan, dia bisa lebih disiplin atau bisa lebih maju lagi. Nah, di sini ada sedikit yang untuk membuka pemahaman kita lagi. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman dikatakan. Jadi menariknya di sini, ya. Nah, kemudian pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ya. Penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan terkadang juga tidak efektif, kemudian penghargaan ini merusak hubungan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Next. Nah, yang pertama ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini menurunkan kualitas. Seringkali kita temui ya, ketika seorang anak kita kasih penghargaan, sebut saja misalnya dia peringkat 1, 2, 3 ya. Nah, akhirnya ketika dia terlalu larut dalam kebahagiaan karena sudah mendapatkan penghargaan ini, akhirnya dia lupa untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuannya lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Seringkali anggapan terutama pada siswa ya, ketika mereka sudah mendapatkan penghargaan itu adalah pencapaian tertinggi yang sudah dia lakukan. Nah, tapi di sini dikatakan penghargaan mematikan kreativitas sehingga dia tidak mau lagi mengembangkannya lebih lanjut lagi. Jadi dia mengira bahwa dia sudah di puncak popularitas atau di puncak gunung dari pencapaian diri sendiri. Kemudian penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Jadi siswa kadang-kadang kalau sudah mendapatkan penghargaan bisa jadi mereka akan merasa cepat puas diri sehingga akhirnya ya sudah ya cukup sampai di sini perjuangan saya. Saya tidak akan mengembangkan diri lebih lanjut lagi. Berikut. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuannya perlu diingat ada beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus yang pertama, kemudian yang kedua secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid ya, secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten terus-menerus. Ya. Nah, kemudian fokus kepada proses dari apa yang mereka kerjakan. Jadi selain hasil yang kita nilai, kita juga harus menghargai proses bagaimana dia bisa menghasilkan suatu karya atau produk atau misalnya sebut saja kalau kita di multimedia ini ada film atau ada poster yang dibikin. Jadi prosesnya harus mendapat poin yang lebih banyak, lebih tinggi. Berikut contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Nah, kemarin saya perhatikan ya seperti contoh untuk membukanya. Jadi ketika kita ngomong kepada anak-anak ya, kemudian nilai kebajikan, rasa empati itu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat kita menolong murid baru yang ada di kelas kita. Kemudian juga saya menghargai, kemudian nilai kebajikan yang kepedulianmu, ya kepedulian kita kepada para siswa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terima kasih, ya.
termasuk untuk rasa tanggung jawabnya. Jadi kita seolah-olah bukan seolah-olah sih. Jadi menunjukkan perhatian kita, empati kita ya, kepada peserta didik. Mulai dari kita memperhatikan dia, kemudian kita menghargai apa yang dia buat, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada apa yang sudah dia kerjakan dengan baik sampai hari ini. Berikut. Oke, kita sampai pada restitusi. Apa sih itu restitusi ya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita menggali masalah itu dari mereka dan kemudian membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bukan kita guru, ya, istilahnya yang memikirkan kepada mereka, tapi mereka bagaimana menemukan melalui dirinya sendiri supaya mereka bisa mencari solusi dari masalah mereka, kemudian mulai memperbaiki diri, dan kemudian bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain dari hasil refleksi dirinya tadi. Berikut. Nah, ciri-ciri restitusi, ya, di sini ada 9. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi merefleksikan kesalahan yang sudah dia buat supaya dia bisa sadar. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, karena restitusi sifatnya bukan menghukum, ya, tapi bagaimana supaya kita bisa sama-sama, ya, merasa enak, merasa nyaman setelah kita melalui proses restitusi kita. Kemudian tawaran, ya, bukan paksaan. Jadi siswa ketika ditawari sesuatu, ya, melalui restitusi ini, dia akan mempunyai banyak pilihan apakah dia menerima atau tidak. Jadi tanpa kita paksa, secara umumnya kalau misalnya kita balik ke awal tadi, setiap kita punya nilai baik pada diri kita. Kalau dia sadar akan hal itu, otomatis dia akan memilih hal baik tersebut. Nah, kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Kemudian restitusi mencakup kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, jadi bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya setelah melalui proses restitusi tadi. Berikut. Keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja dikatakannya? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya, di sekolah kita punya tata tertib, ya. Di kelas juga kita punya peraturan kepada siswa, terutama kita di lab multimedia juga ada peraturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jadi mereka mengikuti hal-hal tersebut berdasarkan dari apa yang kita buat. Nah, di sini ada semacam pengembangan dari hal tersebut, ya. Jadi semacam aturan ataupun tata tertib ini bukan berasal dari kita lagi. Jadi kita bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi supaya kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, contohnya, ya, bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa seperti ini? Ya. Kan nggak pakai helm juga kan bisa, ya, tetap bisa menjalankan motor. Tapi kalau dia sadar bahwa dengan menggunakan helm ini dia peduli pada keselamatannya sendiri, peduli pada keselamatan orang lain, ya, tentu dia akan tidak keberatan menggunakan helm. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, ya? Kalau sekarang 5M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Ya, ini bukan karena hal tersebut, ya, istilahnya dibuat kuat, tidak, tapi ada yang melatar belakanginya sehingga peraturan ini bisa muncul. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, ketika kita sadar, ya, otomatis kita bisa saling menjaga satu sama lain. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah untuk mengajar, atau misalnya siswa datang ke sekolah untuk belajar. Jadi kembali, ya, ke dalam diri kita, karena kita memang membutuhkan hal tersebut. Kalau misalnya kita terlambat, otomatis ada beberapa materi yang tertinggal nantinya untuk kita ikuti. Berikut. Nah, ini budaya positif, ya, kaitannya, lingkarannya. Jadi di budaya positif ini dia mencakup lingkungan yang positif, ya, kemudian keyakinan kelas, kemudian masuk ke hal yang lebih dalam lagi, dia masuk ke peraturan kelas.
Berikut. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas ya, yang mana merupakan keyakinan kelas. Kenapa ya? Karena kesepakatan kelas ini dia sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Jadi sebagai contoh di sini pada bagian A, kami guru dan murid yang saling menyayangi ya. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Tanpa perlu kita harus jelaskan lagi, mereka harus mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Mereka harus datang tepat waktu, tidak terlambat ya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-temannya, ketiga. Jadi ada 3 yang secara umum. Ini kita dikembangkan lebih lagi ya, ketika kita belajar di kelas. Nah, jadi mereka bisa paham kalau misalnya saling menyayangi itu seperti apa. Apakah boleh berkelahi antar teman ya? Sebagai contoh, apakah boleh tidak saling peduli ya? Itu tidak ada lagi. Kemudian kami murid yang semangat belajar ya, otomatis seperti saya bilang tadi ya, tentu tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan tugas ya, malas-malasan ketika berada di kelas ya. Dan kemudian juga peduli dengan teman-teman, otomatis dia kenal satu sama lain antara temannya. Jadi tidak ada yang dia tidak kenal dalam satu kelas tersebut. Berikut. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi ini cara membuatnya ya, ketika kita belajar di kelas ada 3 ya. Jadi kalau yang pertama ini hormat ya, dia terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku seperti apa. Sebagai contoh misalnya, kalau untuk yang terlihat ya, untuk berpakaian misalnya ya, jadi terlihat rapi ya. Jadi kalau misalnya terdengar ya, itu dia peserta didik harus berpakaian yang sopan seperti itu ya. Kemudian berperilaku, nah bagaimana dia berperilaku? Apakah dia dengan berpakaian yang sopan boleh misalnya baju dikeluarkan, misalnya kan sehingga dipakai ya. Nah itu contohnya pertama. Kemudian yang kedua ini sama ya. Jadi bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi ini yang paling sederhana yang seharusnya bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi tampak seperti dan tidak tampak seperti ya. Yang paling mudah yang ketiga ini. Jadi tampak seperti murid yang berpakaian rapi, kemudian tidak tampak seperti murid yang tidak berpakaian rapi ya, atau mungkin bajunya dikeluarkan, tidak pakai dasi dengan memakai atribut, atau mungkin juga salah kostum misalnya, bisa jadi seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini secara umum ada 5 ya. Yang pertama ini sudah pasti bertahan hidup ya. Jadi salah satunya contoh bertahan hidup ya, kita butuh makan, minum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini sebagai contoh kita kebiasaan atau kecenderungannya, terutama kalau misalnya kita dulu ya ketika di dalam kelas, kita yang berkuasa di dalam kelas tersebut. Itu adalah salah satu contoh penguasaan. Tapi kalau dari sisi anak-anak kadang-kadang dia punya rasa memiliki yang tinggi, terutama pada barang pribadinya. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kemudian yang keempat ini adalah kebebasan. Kemudian yang kelima ini adalah kesenangan atau hikmah. Jadi secara umum ada 5 ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami dan kuasai supaya kita bisa berperilaku yang tepat terhadap orang lain. Berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini menarik ya, terutama bagi kita para guru. Jadi bagaimana supaya kita bisa menentukan tindakan kita, kemudian pada posisi kontrol yang mana sebenarnya saya berada sekarang. Lanjut. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan ya, kemudian siapa yang mengatakannya. Jadi di sini yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Jadi posisi kontrolnya ini dia berada pada pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi seringkali kita mengucapkan kata-kata tersebut ya kepada anak didik kita atau kepada orang di sekitar kita ya. Kemudian yang berikut, kamu tidak pernah benar melakukannya ya, kata-katanya. Jadi yang digarisbawahi adalah tidak pernah. Jadi posisinya sebagai seorang penghukum. Jadi dia tahu yang benar ya. Nah, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu misalnya. Ini posisinya posisi kontrol yang kita lakukan sebagai teman ya, tingkatannya. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya, atau kamu mau mendapatkan nilai yang bagus hari ini ya.
Ini posisi kita sebagai seorang pemantau. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini posisi sebagai seorang manajer. Ya, kemudian kamu selalu menjadi yang paling terakhir. Ini posisi seorang penghukum. Berikut, ya, segitiga restitusi. Ya, lanjut. Nah, segitiga restitusi ini sering dipakai, ya, bagi kita, terutama untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di dalam kelas, ya, karena terkadang siswa bisa berkelahi, bisa tidak menyelesaikan tugas. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti dibilang di awal tadi, masalah ini kan awalnya dari siswa, ya, ketika dia tidak mengikuti keyakinan kelas. Nah, ketika kita diperhadapkan pada kondisi seperti itu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah tadi, supaya siswa ini bisa tumbuh kesadarannya, kemudian dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi yang pertama yang dilakukan ini adalah menstabilkan identitas, ya, yang pertama. Jadi setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu kata-kata yang umum dilakukan ketika kita menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, ini adalah validasi dari kebutuhannya, ya. Dari apa yang sudah dia buat, tentu dia punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, yang pertama dikatakan, ya, di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut itu apa? Kemudian adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, setelah kita mengetahui alasannya, kita kejar, ya. Jadi kita tanya, apakah ada cara yang lebih efektif, lebih bagus tidak dari hal tersebut yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keinginan dari apa yang kamu butuhkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinannya. Jadi balik ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, ya, kita kembalikan. Tentu peserta didik bisa menjawab dengan lancar di sana, karena dia sudah hafal keyakinan kelas sebelumnya. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia biasanya sudah mulai sadar di sini. Tentu dia akan berpikir, saya harus menjadi yang lebih baik. Tidak ada yang berpikir saya menjadi yang lebih jelek supaya lebih hancur, tapi nggak mungkin lah, ya, karena peserta didik ini rata-rata dia ingin menjadi yang terbaik. Jadi ketika kita menjalankan 3 langkah ini, ya, otomatis masalah ini bisa cepat diselesaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu di tempat ini sudah pernah menjalankannya, ya, atau mungkin 1-2 langkah ini sudah pernah dijalankan. Jadi untuk lengkapnya ini ada 3 langkah yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa memunculkan motivasi dari dalam peserta didik yang kita proses. Berikut, ya, sudah selesai, ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya, dan untuk berikutnya nanti mungkin akan ada lagi yang harus kami bagikan, ya, terkait dengan tugas DGP juga, dan juga memang kita sebagai guru-guru, terutama guru-guru produktif multimedia di tempat ini, yang perlu saling memperkaya satu sama lain. Jadi mengikuti kegiatan ini juga, kemarin saya dapatkan hal-hal terkait dengan budaya positif yang bisa saya terapkan juga di sekolah, dan juga saya harapkan juga Bapak Ibu melalui ini juga bisa termotivasi lebih lagi, ya, dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau sudah melakukan, ya, bisa dikuatkan lagi bahwa saya sudah berada di jalur yang benar, saya bisa mengerjakan lebih baik, sehingga nanti terutama untuk jurusan multimedia dan juga DKV kita bisa lebih baik lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan tugas. Dari apa yang sudah kami pelajari tentang perubahan paradigma dan juga pandangan kita sebagai seorang guru, di mana kita juga belajar bagaimana cara memotivasi dan juga bagaimana membuat pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan, bagaimana kita mengatur kesepakatan, dan juga bagaimana cara kita menguasai dan mengontrol keadaan kelas sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan juga dengan tertib. Selama mengikuti pembelajaran ini, khusus
mengenai tentang makna disiplin, bagaimana kita mengerti tentang makna disiplin, kemudian bagaimana kita memotivasi siswa untuk sadar, dan juga bagaimana cara dia untuk lebih disiplin lagi, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sebelum mengikuti pelatihan ini, bagaimana peran saya sebagai seorang guru? Mungkin cenderung pada awalnya adalah lebih kepada hanya mengajar, kemudian memperhatikan begitu saja, dan setelah ada beberapa yang telah disampaikan dan juga kami terima, di mana kami belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru yang juga dekat dan juga bisa mengontrol siswa-siswinya, bagaimana berkomunikasi yang baik, dan bagaimana cara menjadi guru yang baik dan membimbing mereka dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana cara mengatur mereka, mendisiplinkan mereka dengan cara yang menyenangkan. Jadi pada intinya bagaimana cara kita menjadi manajer kelas, mengatur kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas dengan baik. Selamat siang ya. Siang. Sekali lagi selamat siang. Siang. Oke, masih tetap semangat ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat tahun baru juga untuk kalian yang kita bertemu di tahun yang baru, tidak ada kekurangan suatu apapun, semua sudah sehat semua ya. Ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir, tidak masalah. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, selain nanti kita akan membahas apa aja yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan, karena 1 semester ke depan ini bisa dikatakan ya sangat singkat sekali ya, karena kegiatannya full, jadi otomatis kegiatan pembelajaran kita mungkin nanti akan lebih banyak di press ya. Jadi minta tolong nanti terutama untuk tugas ya. Kalau saya lihat di pertemuan kita di semester 1 kemarin ada cukup banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi untuk di semester ini saya minta itu diperbaiki. Jadi supaya kita bisa lebih baik lagi ya, terutama untuk nilai kalian ya. Kalau misalnya ada niatnya untuk naik kelas ya, kecuali kalau niatnya mau tinggal kelas ya nggak masalah lah ya, jadi tetap seperti biasa. Tapi saya optimis kalian bisa merubah semuanya menjadi lebih baik di semester ini, supaya nanti semuanya bisa naik kelas, nggak ada yang tertinggal ya. Oke, untuk hari ini ya kita akan memulai dengan membuat kesepakatan kelas dulu. Mungkin di balik kelas kalian sudah buat semacam kesepakatan kelas tersendiri, tapi khusus untuk di mata pelajaran dasar desain komunikasi visual, kita akan membuat kesepakatan kelas tersendiri. Ya, jadi supaya nanti kita bisa meyakini bersama-sama, kemudian juga memahami apa yang sudah kita buat, kemudian kita melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran dalam pertemuan kita selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan juga dulu ya, mungkin bagi kalian ada yang merasa asing atau baru dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan sudah jelas tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Tapi di sini kita akan mereview ulang. Saya mengajak kalian bersama-sama seperti itu. Kita buat keyakinan kelas kita bersama-sama. Kira-kira apa saja yang bisa kita sepakati terkait tugas, kemudian juga mata pelajaran, kemudian juga cara kita belajar di dasar desain komunikasi visual. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, di sini nanti akan saya bagikan kertas ya buat kalian. Jadi silahkan kalian bikin ya, atau buat keyakinan kelas seperti apa sih yang maunya ya. Sebagai contoh mungkin ya, salah satunya ya. Selama ini saya sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, di semester ini apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bukan peraturan sekali lagi ya. Jadi tidak boleh terlambat atau apa ya. Jadi kita lebih ke hal yang positifnya. Lawan kata dari tidak boleh terlambat itu apa sih? Tepat waktu. Tepat waktu, betul sekali. Ya, berarti nanti ditulis di salah satu keyakinan kelasnya ini, datang tepat waktu. Ya, kemudian juga hal-hal lain yang kalian inginkan di kelas ini, ya, supaya kelas ini nanti bisa
berjalan dengan baik. Karena ini nanti akan menjadi dasar, menjadi acuan kalian ketika kalian berproses di kelas dasar bersains komunikasi visual. Jelas ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini minta tolong dibagikan, ya, satu orang satu. Nanti kalau sudah selesai menulis, ya, nanti saya kasih waktu mungkin sekitar 15 menit ya. Jadi kalian silakan pikirkan, silakan tulis di sana, ya, keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian buat dan akan disepakati nanti. Nah, kemudian nanti itu akan dikumpulkan, jangan lupa dikasih nama ya. Nanti kita akan tempel di depan sini. Ya, nanti minta tolong perwakilan dari satu orang ya di kelas ini untuk membacakan. Jadi kita bersama-sama merekapitulasi dari apa yang sudah ada, yang sudah kalian buat. Ya, terima kasih. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Oke, tidak ada, silakan dimulai. Ya, silakan ya. Ya, silakan. Nah, ini aku. Sakit. Oke ya, bagi yang sudah selesai menuliskan ya, bisa dibawa maju ke depan, kemudian silakan ditempelkan di papan tulis depan. Sekarang itu gimana? Dan Ada slopeknya. kamu ini ya. Silakan ditempel sendiri-sendiri ya. Harapan lo. Harapan lo. Hei. Pagi. Ini tangan. Sektor apa? Enggak mah. Ini ambil. Bagi yang hampir mirip itu dibuat satu daerah pribadi. Beda-beda sih. Dibaca, kemudian ada sama-sama. Kalau yang hampir mirip, tapi kalau beda, beda. Enggak. Oh. Ada sedikit. Lebar.
Oke, sudah semua? Sudah. Oke, minta tolong satu orang kemarin dari depan ya, Pak. Nadia ya. Ya, oke, silakan maju. Yang bisa bantu tulis. Safira. Oke, tulis saja. Bisa dilihat dulu ya nanti ya. Apa ada yang mirip-mirip nanti bisa dikelompok. Aduh, bingung Pak. Bingung Pak. Ini kalau naik kelas kepanasan. Iya, Pak. Ini kan ngomel. Terus kalau misalnya ini bisa jadi lepas. Jadi lepas aja. Pak bisa lapor kalau orang Pak. Apa ini? Ada yang nulis apa di belakang? Tidak ada. Oke, sudah. Yang lain semua. Sudah ada tiga yang sama. Oke. Silakan nanti yang dibaca satu-satu. Kalau yang sama ini nanti diambil yang ini aja, yang bedanya ini yang dibacakan. Oke, yang lain mendengarkan, kemudian yang menjadi notulennya, ya, semua HP di off kan? Ini Pak.
Sekali lagi, saya tidak mengizinkan kalian menggunakan HP hari ini. Sudah? Saya kita mulai? Ya oke, didengarkan baik-baik ya, karena ini kalian semua yang bikin. Ya. Jadi semua pelaksanaannya nanti kembali ke kalian semua. Notulen silakan menulis apa yang dibacakan. Ya, poin-poinnya nanti akan direkap, kemudian itu nanti akan kalian bikin, bisa ditulis tangan ya, bisa diketik kemudian ditempel di dinding kelas kalian sebagai kesepakatan kelas kalian ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Jelas ya? Ya oke, silakan Nadia. Yang bedanya, Ya, yang beda. Muhammad Salim mendapatkan nilai yang lebih baik lagi dan lebih rajin lagi di semester 2. Oke. Caranya bagaimana? Muhammad Salim mana? Ya, oke. Caranya bagaimana? Belajar lebih rajin lagi. Oke, ditulis itu kesepakatan kelasnya. Itu dari Muhammad Salim. Apa lagi? Muhammad Rinaldi meningkatkan kedisiplinan, selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan juga meningkatkan nilai lebih tinggi lagi semester ini dan belajar lebih giat lagi. Oke. Baca satu-satu. Mulai dari apa dulu? Meningkatkan kedisiplinan, selalu menjaga Pelan-pelan. kebersihan, Nanti yang nulis ketinggalan. meningkatkan kedisiplinan, selalu menjaga kebersihan kelas, selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, dan lingkungan sekolah. Oke, berikutnya. Meningkatkan nilai lebih tinggi lagi. Berarti sama kayak tadi. Sama yang pertama. Ya, oke lanjut. Apa lagi? Muhammad Syahril memperbaiki nilai di semester ini dan ingin belajar lebih giat lagi agar dapat nilai yang bagus. Sama kayak tadi ya. Beda kalimatnya aja. Oke, lanjut. Harapan saya di tahun ini di kelas saya adalah rajin mengerjakan tugas, Apapun ya. jangan bolos, Selalu hadir di setiap jam pembelajaran. datang tepat waktu, ini soal tidak bermain atau berbicara ketika guru sedang berbicara atau membahas materi yang tidak dibahas. Ketika guru sedang berbicara, Kalau poinnya yang paham. Oke, lanjut. Berikutnya. Ini ada apa? Satu-satunya. dan nilai kelasnya inisiatif dan kreatif. Pertama, kelas musik agama belajar
Banyak kasus yang terjadi di kelas TKP 2 adalah juga guru malas kelas karena kamu yang disiplin. Akan tetapi kalau dari grup ini, saya harap kamu semua bisa berusaha untuk berubah dan lebih baik lagi dan akan memberikan kelas kamu menjadi berubah dan lebih baik. Dan saya harap kapasitas kelas juga akan diperbaiki agar kelas kami bagus. Terima kasih. Ya, tulisannya kapasitas. Ya. Kemudian kita tolong dibacakan dari apa yang sudah ditulis tadi poin-poinnya. Belajar bekerja untuk mendapatkan nilai yang positif, meningkatkan kedisiplinan, kesetiaan kelas dan lingkungan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu hadir di setiap jam pelajaran, tidak berbicara ketika belum dijelaskan, tidak bersekolah dengan setengah-setengah, inisiatif dan kreatif, belajar dengan Ada yang mau ditambahkan? Coba ada yang merokok dalam kelas? Ada. Kelas itu seharusnya tempat merokok atau bukan? Ada. Ya, bisa ditambahkan. Ya. Beri peserta didik semangat dan dukungan dalam bentuk apa? Beri Pak. Jangan formal itu. Dalam bentuk pelajaran DKP. Jadi itu saja. Ini kan dari kalian untuk kalian. Ya. Dalam bentuk politik gimana? Ya, ada lagi yang lain? Kalau duit saya juga semangat. Yang ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Tidak ada? Berarti sudah deal nih? Iya ya, tidak ada yang keberatan? Tidak ada. Nah, jadi ini ya, perhatian, ini adalah untuk kalian ya. Dari apa yang sudah kalian buat. Nanti minta tolong kalian bisa rapikan tulisannya. Kemudian nanti ditempel di kelas ya. Kalau bisa ya dilapikan supaya bisa tahan lama. Jadi itu kalau misalnya kalian lupa, bisa kalian lihat lagi apa yang menjadi kesepakatan kelas ya sudah kalian lihat. Dan kemudian juga terkait dengan evaluasi saya ya selama 1 semester yang lalu ya. Ini yang seperti awal saya bilang ya, banyak juga yang istilahnya ya masih belum memuaskan lah ya nilainya. Kalian sudah lihat sendiri ya. Ya terus terang bagi saya itu berat sekali ngasih nilai seperti itu ya. Ini bagi saya. Saya tidak tahu kalian apakah kalian ya enteng aja ya dapat nilai segitu ya. Bisa jadi ya. Tapi terus terang saya kasih nilai istilahnya yang di bawah KKM itu ya luar biasa. Tapi ya mau gimana lagi ya. Karena yang saya nilai itu tidak ada. Jadi saya mau ngambil nilai dari mana ya sudahlah ya saya kasih tetap sesuai dengan apa yang ada. Ya syukur kalau misalnya di semester ini kalian bisa memperbaikinya ya bisa lebih baik lagi ya. Oke lah. Ya. Dan kemudian juga terkait dengan kegiatan kita selama semester ini ya sampai dengan bulan Juni nanti ketika kalian ulangan akhir ya ada beberapa yang menjadi topik pembahasan kita nantinya. Ya secara umum pada semester ini kita akan membahas litografi satu ya. Ini berkaitan dengan apa namanya ya tata huruf yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu di semester ganjil dan kemudian juga kita akan meneruskan sedikit ya tentang trimatra ya
yang di awal kemarin juga sempat kalian sudah mulai bikin juga. Ya, tapi karena keterbatasan waktu itu kita tidak bisa lanjutkan. Jadi di bulan pertama, kedua mungkin kita akan pinjot di sana ya untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dasar fotografi. Ya. Mungkin kalian terutama bagi yang hobi fotografi, hobi selfie mungkin nggak terlalu kesulitan ya dalam hal ini. Jadi mengatur komposisi yang baik itu seperti apa. Nah di sini kita akan belajar lebih banyak lagi ya teknik dalam pengambilan gambar. Jadi supaya nanti ketika kalian mengambil foto, mengambil video, ini tidak kesulitan lagi. Karena kalian sudah mengetahui tekniknya, sudut pengambilan gambarnya, kemudian bidang gambarnya itu maunya seperti apa. Kalian bisa atur, bisa setting. Nanti kita akan banyak latihan juga di sana. Dan kemudian juga yang terakhir, ini adalah dasar desain grafis secara komputer. Ya. Mungkin nanti akan, karena kebetulan jadwal kita ini banyak berbentrokan di semester genap ini dengan ujian akhir kakak tingkat kalian yang kelas 12. Ya, jadi kemungkinan kita yang agak lowong nanti ya, semoga ya ini di bulan Mei kita bisa lebih banyak praktik di sana kita menggunakannya. Jadi supaya kalian sebelum naik nanti ke kelas 11 ya kalau naik ya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya kalau kalian naik nanti di kelas 11 kalian tinggal menyempurnakan aja lagi ya, karena dasarnya sudah kalian punya. Dan kemudian juga saya lupa tadi. Untuk classroom ya, ini saya bikin baru ya. Tadi juga ada yang menanyakan kenapa kok beda dengan yang lama. Karena kebetulan yang lama ini ternyata ada perubahan peraturannya, sehingga tidak bisa mengupload lebih lagi ya, sudah habis batasnya. Jadi otomatis saya migrasi ke akun baru, sehingga kalian silakan masuk ke akun baru tersebut ya, ke akun classroom baru. Nah kemudian juga usahakan kalian menggunakan nama asli, jadi bukan nama palsunya, bukan nama mobanya ya. Jadi supaya nanti saya gampang mengenali, karena terus terang kemarin itu juga saya agak kesulitan, terutama ketika saya menemukan nama yang di luar aksen. Ya. Jadi akhirnya ya saya tidak ambil nilai tersebut karena kebetulan nilainya jelek juga ya. Kalau bagus ya mungkin sayang sekali, tapi kebetulan nilainya jelek jadi ya nggak apa-apa ya udah nggak saya ambil. Nah, itu ya yang terjadi. Akhirnya ya kesulitannya di sana. Saya tidak tahu ini punya siapa. Ya, kadang-kadang ada juga yang menggunakan inisialnya ya. Apalagi yang depannya Muhammad ini kan agak banyak ya. Nah Muhammad siapa seperti itu ya, lanjutannya. Nah itu juga harus jelas namanya nanti. Jadi supaya kita mudah membedakannya, supaya kalian juga tidak dirugikan akibat tidak menulis nama dengan sempurna tadi. Jelas ya? Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dari apa yang sudah kita kerjakan barusan, kemudian juga pendahuluan sebelum kita mulai belajar nantinya. Tidak ada? Ya. Oke, untuk tugas ya kita mulai besok ya. Dan mungkin juga saya tidak bisa menemani kalian, mohon maaf ya, karena ada kegiatan di belakang yang juga penting dan mendesak juga harus saya temani juga ya. Tapi kalau misalnya kalian ada kesulitan, ada yang ingin kalian tanyakan, tidak apa-apa, silakan kalian diskusikan di grup WA. Ya, kalian bisa tanyakan di sana. Dan saya mohon jangan japri ya. Saya tidak melarang kalian japri, silakan ya untuk hal-hal tertentu. Tapi alangkah bagusnya supaya teman-teman yang lain kalau misalnya punya pertanyaan yang sama ini juga merasa terwakili oleh kalian dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Ya. Dan saya usahakan juga ya. Karena karena bulan di semester ini juga lumayan padat untuk kami untuk bekerja ya selain mengajar seperti itu. Walaupun terus terang mengajar ini adalah tugas utama kami. Tapi kegiatan yang selain itu pendampingnya juga yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran juga cukup banyak. Karena terus terang ke depan ini saya akan menghadapi yang namanya UKK, kakak tingkat kalian ya, kelas 12 ya, kemudian juga ya kelas 11 di magang. Itu juga harus diurus juga ya selain kalian. Karena kebetulan jam saya cukup padat di kelas 1 ya, di kelas 10.
Jadi kalau misalnya kalian saya kasih tugas ya, bukan berarti saya tidak mau masuk kelas kalian seperti yang ditulis di sini ya, malas-malas tidak ya. Tapi saya ingin melihat kalian kemandirian kalian dalam mengerjakan tugas itu seperti apa. Kalau misalnya saya temani terus seperti ini kan ya mungkin bawaannya yang biasa santai kan agak tegang, malah nggak bekerja sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian istilahnya ya sekali-sekali saya bebaskan seperti itu kalian bisa mengerjakannya ya. Apalagi kalau kalian sudah magang, orang tidak akan mengawasi kalian. Kalau kalian sudah terbiasa ya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya mengerjakan tugas walaupun tidak ada yang mengawas, kalian akan bisa menjadi pribadi yang sukses nantinya. Inisiatif yang kalian tulis di sini tadi itu sudah jalan. Tapi kalau kalian lalai ya udah, mau gimana lagi? Ya salah. Itu tadi. Jadi jangan sungkan, jangan malu ya. Saya tidak akan makan kalian, saya tidak akan istilahnya mukul, marahin kalian ya. Saya akan terus minta tugas kalian sampai titik berdarah penghabisan kalian seperti kemarin. Tapi nggak ada satupun yang mengumpulkan ya sekarang ya. Dan ini juga akan terus saya ulang ya. Akan saya terus kejar kaki kalian. Supaya apa ya? Supaya kalian memperoleh nilai yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Itu yang penting. Supaya nanti ketika kalian naik kelas setelah kalian lulus ya sesuai dengan kemampuan kalian nilai yang kalian dapat. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, terkait dengan nilai kemarin apakah ada kesalahan yang ditemukan? Kali aja ada keliru ketik itu nilainya. Yang seharusnya bagus nilainya ngumpul tugas terus tapi kok jelek. Ada nggak yang seperti itu? Ada? Siapa? Anak ya? Nggak tahu ya, silakan nanti diperbaiki di semester ini ya. Oke, ada yang mau kita diskusikan lagi? Mau kita sampai ke film kita. Ya, langsung. Itu langsung sudah dimotong-motong. Ya, terkait dengan ini juga ya, tapi ya. Minta tolong juga ya. Saya tahu ya, kalian merasa tampan, merasa ganteng kalau rambutnya panjang ya. Tidak masalah ya. Ya namanya seniman itu memang seperti itu ya, baru tahu nggak lagi ya. Ya tapi satu ya, kalian ini masih sekolah. Sekolah ada aturannya, ikuti kamu. Ya selagi tidak merugikan kalian ya. Jadi dipotong aja yang rapi seperti itu pendek, kan lebih enak. Yang rambut irit, sampo irit ya, buka kelihatan semua. Ya iya, kan biasanya kan muka kelihatan separuh kan pasrah. Ya. Ditambah lagi rambutnya ketutupan semua mukanya. Oke ya, kita tolong itu diperhatikan ya. Dan kemudian juga terkait kerapian juga ya dalam hal berpakaian. Ya walaupun mungkin kalau udah yang seperti ini saya maklum ya. Tidak nyaman rasanya masuk terus Pak, mau dikeluarin panas seperti itu. Ya tidak masalah kalau bagi saya ya. Saya terus terang kalian tidak pakai baju pun ya. Biasa-biasa aja. Ya, apalagi cuaca yang seperti ini ya, cukup panas seperti itu ya tidak nyaman sekali rasanya harus lawan matahari ya, apalagi kipas angin di kelas mati ya. Yang ada malah mau nanti malah masak semua. Nah itu kan. Tapi minta tolong diperhatikan ya, kalau misalnya kalian ada yang rasanya ingin didiskusikan ya terkait dengan topik ya, kita selalu sebagai guru selalu terbuka dengan hal tersebut. Jadi jangan khawatir kalian tidak punya tempat curhat atau tempat menyalurkan pendapat ya. Lalu mungkin di salah satu topik itu mungkin kalian tidak setuju hal ini ya, nah semua itu bisa dibicarakan. Saya tidak mengajari kalian untuk melawan topik ya, tidak ya. Tapi ini untuk kebaikan kalian juga, supaya kalian nyaman, tidak merasa terancam dalam tanda kutip
akibat tapis tersebut ya, yang memberatkan kalian untuk sekolah sampai nggak sekolah seperti itu, kasihan sekali. Ya terkait sepatu juga kemarin kan banyak yang diambil di razia sampai ada yang curhat bikin status ya. Aduh. Baik. Keyboard baik. Ya. Sepatu satu-satunya. Dulu kenapa nggak beli sepatu? Ya. Dulu siapa Pak? Pak? Ali. Terus katanya dominan warna hitam. Sekarang hitam semua. Ya. Nah, nggak mahal. Ya iya memang kalau sepatu hitam kan mungkin agak murah sedikit ya. Satu pun banyak. Rumah. Nanti dia pakai sepatu itu merek Dokmak nanti bingung nanti kalian. Mereka jadi petani. Kalau yang tahu harga Dokmak sekarang berapa? Nggak ada. Itu bukan sepatu petani. Ya. Oh, jadi kuliah kan? Kuli juga bukan. Paling kuli nggak pakai Dokmak. Biasanya kuliah pakai itu kan? Nggak. Ya. Tahu merek Dokmak? Kurang tahu. Itu paling murah itu 500.000. Wih. Nah. Itu jenis boot juga. Ya. Sama seperti sepatu tentara. Itu udah sejak zamannya saya masih sekolah SMP itu sudah ada sampai sekarang masih ada. Jadi termasuk merek tua juga. Dan kemudian terkait dengan warna sepatu ya seperti yang dibilang tadi juga ya, paling tidak kalian kreatif dikit ya. Oh, ya. Entah itu dipilok lah, seperti itu. Apalah seperti itu ya. Kalau memang ada dananya ya ganti baru aja ya. Kalau memang rasanya sayang, tapi kalau misalnya mentok itu nggak ada dana lagi ya. Seperti saya bilang tadi, apapun caranya supaya dia terlihat hitam. Mau kalian celupin di comberan atau apa kan hitam. Intinya tuh gunakan akal kalian untuk mengakalinya. Ya jangan kena basah. Nanti sekali seminggu cuci, kalau minggu coret lagi. Kalian kan anak DKP. DKP itu harus kreatif memikirkan bagaimana tekniknya. Sepatu saya ada putihnya dikit, bagaimana cara bikin hitamnya? Kan untuk sementara aja, nggak usah yang permanen kan. Sekira kalau dicuci ini dia kembali seperti semula. Itu aja. Ya diwantek bisa juga. Ide bagus. Ada nggak yang kepikiran sampai di sana sebelumnya? Tapi koler ya. Nah itu tadi ya. Kreativitas itu tidak selalu istilahnya untuk hal-hal yang negatif saja. Hal-hal yang positif seperti itu juga bisa. Kita tidak mengakalinya, istilahnya membuat itu menjadi salah tidak. Ya, salah satu contoh ya. Seperti sepatu tadi, sepatu saya ada warna putihnya dikit misalnya. Saya mau jadikan hitamnya udah, mau saya pilok, mau saya watek, mau saya cat semua bisa. Yang penting dia hitam. Kemudian pertimbangannya yang lain apa lagi? Saya tidak mau dia permanen Pak. Ya, cari yang mudah dibersihkan, jenis cat. Contohnya cat air, itu kan mudah dibersihkan. Seperti itu, saya tidak mengajari kalian istilahnya untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk hal yang simpel seperti ini saja. Kalian sekolah berapa lama sih dalam seminggu? 5 hari ya? Ya 5 hari aja, untuk 5 hari aja. Sabtu Minggu buat jalan ya tinggal dicuci aja. Bersih kembali seperti semula. Awal minggu warnain lagi ya, bawa ke sekolah. Hitam aja. Yang penting kan warna hitam boy. Caranya membuat hitam kan saya tidak peduli.
Yang penting warnanya hitam ya syukur-syukur kalau warna dasarnya memang hitam ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya bagaimana caranya bikin supaya warna hitam? Dibakar bisa, tapi apa caranya? Nah sekarang masalahnya kalian mau tidak dibakar? Ya. Kalau tidak mau ya sudah ya cari cara lain. Ya apalagi yang menurut kalian berat sekali sih di tugas-tugas terutama untuk tugas dasar TKP. Saya ingin tanya. Jujur saja. Kalau itu juga ya Pak. Iya silakan. Kelompokan tekanan dapat orang yang berguna Pak. Oke satu. Kelompokan rasanya saya cuma sebentar aja ya, cuma beberapa kali. Selebihnya kan tugas mandiri kalian. Iya Pak. Ya kadang itu bikin saya. Tidak Pak. Menurut yang lain bagaimana? Kira-kira kelompok ini efektif tidak? Beda orang Pak. Ya. Tapi kalau dengan teori yang berguna ya Nilainya sama, Pak. Nah masalahnya kalau yang tidak berguna ini kumpul jadi satu bagaimana nasibnya? baik. Kira itu Pak. Surat mereka jadi Pak. Nah, ya itu dia ya. Tujuannya kita ya satu ya. Terutama untuk produktif ya, ini saya kasih tahu sendiri buat kalian. Ini kita bukan masalah nilai itu di atas KKM tidak. Tapi bagaimana supaya kita semua bisa. Sampai di sini dulu paham? Ada yang mau ditanya? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalian itu harus bisa. Contoh, bikin garis. Ya, kita bikin garis red seperti itu. Ada banyak macam-macam garisnya. Semua bikin. Ada satu yang nggak bikin. Yang nggak lulus, yang mana? Yang nggak bikin. Yang bikin walaupun mungkin garisnya kesana kemari, tetap lulus. Karena tujuannya apa? Bikin garis. Garis itu ada banyak. Ada garis lurus, ada garis patah-patah ya istilahnya putus-putus, ada garis zigzag ya. Macam-macam. Kalian sudah bisa bikin garis ya. Kemudian bisa bikin huruf ya. Rata-rata semua bikin ya. Berarti kalian sudah bisa. Walaupun mungkin ada yang istilahnya ya sudah mentok seperti itu aja bikinnya Pak, nggak bisa bagus lagi dari itu. Ya udah, tetap saya terima, tetap saya nilai, tetap saya hargai. Dibandingkan dengan yang tidak mengumpulkan tugas. Selain pengelompokan ada lagi? Ya, ini sebagai bahan evaluasi saya juga, terutama untuk yang semester genap ini. Terus terang kalau untuk semester genap ini agak berat ya. Kalau untuk kalian, di sini yang punya laptop pribadi ada berapa orang? Saya ingin tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa yang sudah punya laptop tinggi-tinggi yang ke tangannya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Baru 9 orang. Monitornya udah mau coba. Oh iya, baterainya harus. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa dipakai. Nah selebihnya ini nasibnya bagaimana seperti itu? Ya. Ya kalau mampu, ya kalau enggak. Itu salah satu alternatif ya. Nah ini juga yang menjadi masalah sebetulnya ya. Ya sudah diskusinya, nanti sambung lagi di luar ya. Oke, perhatian ke depan lagi. Nah, terkait dengan peralatan ini juga ya. Ya terutama kalian yang masih belum punya, ya, saya tidak memaksa kalian harus punya seperti itu. Memang fasilitas di sekolah ada, cuma terbatas kebetulan aja. Kalau misalnya kita pakai berbarengan kayak gitu ya, sebagian otomatisnya sebagian nanti ya, otomatis kalian harus punya sendiri sehingga kalian bisa belajar lebih. Itu yang penting kalau memang ada kemampuan. Tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak usah terlalu memaksa orang tua atau walinya lah. Ya. Yang penting ada niat untuk belajar itu. Istilahnya walaupun itu nanti
kejadian yang menggunakan inventaris sekolah ya ataupun punya teman untuk mengerjakan, bisa jadi punya dia bisa lebih bagus karena niatnya sudah ada untuk bikin bagus ya. Dibandingkan dengan mungkin yang sudah punya duluan tapi nggak pernah belajar, hanya punya saja ya, tidak ingin mengembangkan kemampuannya di sana apa ya. Ya, oke, ada lagi yang ingin didiskusikan terkait dengan kegiatan pembelajaran selain harus kasih semangat seminar setiap hari nanti? Karena dia butuh banyak motivasi katanya tadi ya. Yang lain juga otomatis ya, Rama, Sim ya, dan kawan-kawan si Rafi harus butuh banyak motivasi lebih lah kayaknya. Terutama si Rafi ini, terus terang aja ya, pekerjaannya bagus ya, dari apa yang sudah dia bikin sebelumnya, tapi dia ngumpulnya malas. Malas saja saya bilang ya, terus terang aja ya, jangan tersinggung, jangan sakit hati ya, ya. Untuk evaluasi dirimu sendiri juga dan buat yang lain juga ya, istilahnya kalian tuh punya potensi bagus sebetulnya, cuma tidak mau kalian kembangkan, itu sayang sekali. Kalau misalnya kalian mau kembangkan, kerjakan tugas ya lebih lagi, otomatis nanti kalian bisa berkembang lebih baik lagi dari teman-teman yang lain. Kemudian satu lagi tadi yang melanjutkan terkait dengan kerja kelompok, terutama kita di zaman sekarang ya, kalau kita kerja sendiri-sendiri itu memang agak berat ya dibandingkan dengan kalau kita bekerja secara kelompok. Walaupun mungkin teman kelompok kita wah orang yang jengkel istilahnya ya, terima beres, terima jadi aja ya, banyak ya. Memang banyak seperti itu, saya pun sering menemui seperti itu dan saya pun kadang-kadang bisa seperti itu ya, bisa terima beres ya, istilahnya apa mengerjakan apapun. Tapi ya kembali ke diri kita pribadi ya, ketika kita merasa seperti itu, kira-kira ketika kita mendapatkan nilai yang bagus juga ya, tanpa mengerjakan apa-apa pantas. Jadi kembali ke kita ya, kita evaluasi diri kita. Kira-kira kita sudah pas mendapatkan nilai. Kalau memang dirasa sudah oke ya tidak masalah, tapi kalau misalnya kita tanpa melakukan apa-apa tiba-tiba dapat nilai bagus kan ya aneh. Harus ditanya dapat dari mana. Jadi itu ya yang harus diperbaiki. Supaya nanti ke depannya istilahnya kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Karena kolaborasi ini penting. Apalagi kalian di zaman sekarang. Kalau kalian tidak bisa bekerja sama, apalagi dalam satu kelas ya, satu keluarga seperti itu, ya udahlah, otomatis nanti akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Ada satu temannya yang nggak bisa ya, bagaimana caranya ya, menyemangati temannya supaya bisa. Istilahnya jangan dibiarin aja. Sudah nggak bisa ya, sudah malas seperti itu, malah dikucilkan. Yang namanya berteman dalam satu kelas itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya membantunya supaya dia bisa ada semangatnya juga. Nah, saya yakin mereka yang istilahnya malas, istilahnya gak pedulian ini punya potensi yang belum tentu kita miliki. Kelebihannya itu yang harus kita cari. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada nyari istilahnya untuk lomba ini, lomba itu, ya kalian bisa dengan cepat menunjuk orangnya yang mana yang bisa dipakai. Karena yang lemah di pembelajaran yang belum tentu dia lemah di kegiatan fisik atau bergerak lain. Bisa jadi dia lincah kalau sudah dikasih kamera, bergerak ke sana kemari. Ada yang seperti itu. Di kegiatan pembelajaran ya malasnya minta ampun ya, tapi ketika dikasih kamera disuruh merekam, dia semangat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Berarti dia ada di posisi yang tepat, yang seharusnya sesuai dengan minat. Itu yang harus ditemui dari sekarang. Sudah bosan? Ya. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Ada? Tidak ada? Ada yang mau ditanya? Sudah capek? Tadi sempat makan enggak kalian? Ada yang enggak? Ada yang enggak juga?
Cuaci. Di sini ada yang lokal dan yang ada yang jauhnya saya bawa masalah aja. Oke, ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, perhatian untuk besok ya. Buku gambarnya kan sudah ada semua saya bagikan kemarin ya. Atau mungkin ada yang di tempat saya, ada yang belum ngambil ya. Kelas berapa? Sama KDKP 3 atau TKP 2. Yang ya? Ya, nanti bisa diatur ya. Di sana. Nah, kemudian untuk tugas akhir yang sudah kalian bikin semester lalu ya. Ini nanti silakan besok kalian pasang di dinding kelas kalian. Silakan bawa paku ya. Kalau misalnya ada di rumah ada palu ya bisa dibawa. Pakunya nggak usah besar-besar ya. Nggak usah yang besar banyak. Yang kecil-kecil aja. Jadi silakan dipasang di dinding kelas kalian besok ya. Jadi diambil di ruang kelas ya. Kemudian langsung dipasang di dinding kelas kalian. Walaupun jelek ya nggak usah malu. Pasang itu adalah karya awal kalian ketika kalian berada di DKP. Jadi sebagai evaluasi pembelajaran ketika kalian sudah masuk UKK nanti buat perbandingan karya awal dan karya akhir kalian. Apakah semakin bagus atau semakin hancur? Gitu aja. Jadi itu untuk besok. Nah kemudian buku gambarnya dibawa ya. Seperti biasa. Nanti untuk tugas ya nanti akan saya sampaikan di classroom. Semua tugas ada di classroom. Kemudian terkait dengan linknya sudah ada. Kemudian kalau masih nanya juga kodenya, ya kodenya itu ada di belakang link tersebut. Ya. Ada 5 atau 6 karakter rasanya itu kodenya. Kalau ada yang masih nanya, saya kan sering jawab saya Pak, minta link Pak, minta kodenya macam-macam. Padahal sudah ada semua. Ya atau mungkin lebih gabut aja ya daripada WA yang tersimpan dan dibalas oleh apa itu pasti dibalas lagi. Ya itu untuk persiapan kalian besok ya bulan pertamanya. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi ya ke dasar fotografi dan juga dasar desain grafis yang menggunakan komputer. Jadi semua yang kalian bikin manual itu nanti akan menjadi bahan kalian untuk mengerjakan tugas dasar desain komputer. Bagaimana latihan kalian sudah bisa bikin manual, sekarang bagaimana cara bikin secara komputer. Jadi jangan sampai hilang ya, kecuali yang belum bikin aja, karena memang belum ada. Oke? Bagaimana? Selesai semua? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau diomelin nggak? Kalau Rizka biasanya banyak nanyain juga ya. Tapi dia nggak hadir karena ini karena sakit ya. Kemarin kalau nggak salah saya lihat dia keluar dari gang sumber seperti sore-sore. Kemarin kata hari sebelumnya ya dia lupa yang saya pulang sore. Karena hujan katanya ya. Iya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini jam berapa sih sekarang? 2. Setengah 2. Setengah 2. Baru setengah 2. Ngomong sekian lama, baru setengah 2. Iya. Saya kira udah jam setengah 4. Ya memang waktu terasa lambat. Karena begini ya, sekali lagi saya tambahin terkait dengan waktu. Kita kan sudah mulai masuk full day ya.
Jadi sebelumnya kita cuma 30 menit, 40 menit, tapi ini sudah 45 menit untuk 1 jam. Nah, jadi setelah ini ya, silakan kalian persiapkan apa yang akan mau dikerjakan besok. Ya, untuk tugas agar diperhatikan di link kelasnya. Kalau misalnya masih belum gabung, silakan gabung ya, walaupun internet lelet. Ya, nanti malam juga silakan kalian gabung. Yang penting kalian sudah ada di sana, karena semua tugas semua akan dikasih tahu. Oke ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan kalian kembali ke kelas. Ya, feel free saja, jangan ribut. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kalian. Ya, jangan rame. Ya, setelah ini ada masalah. Iya. Ada. Yuk kan terus ya, pasti akan ini malah main sel. Nah, banyak proyeknya kali ya. Kalau banyak proyek ya bagi-bagi ya. Oke, sudah? Oke, silakan siapa yang mau bikin doa? Silakan. Kan teolog kita baca. Sebelum mengakhiri pembelajaran TKP, mari kita berdoa bersama dari kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas. Ya, kemudian untuk kesepakatan kelasnya sekali lagi ya, dibuat yang rapi. Kemudian silakan. Ya, terutama yang nggak hadir. Halo, nama saya Lina, bersekolah di SMK 1 Kuala Kapuas. Melalui penyusunan keyakinan kelas, saya menemukan inisiatif atau ide positif di pembelajaran kelas DKP. Terima kasih semuanya.